Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selalu dan setiap saat kita harus panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kita beribu banyak nikmat dan karunia. Salah satunya nikmat iman dan Islam. Nah, berbicara tentang Islam, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rukun Islam. Yang pertama tentu yaitu syahadat. Syahadat yaitu mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengamalkannya dengan perbuatan. Selanjutnya, yang harus dia lakukan sebagai seorang muslim ialah sholat. Dan sholat ini ditandai oleh Allah sebagai tiang agama. Maka seorang muslim yang tidak mendirikan sholat, maka sesungguhnya dia tidak mendirikan agama. Dan dia posisinya berada di nomor 2 setelah mengucapkan kalimat syahadat. Nah, dan yang ketiga adalah berpuasa. Jadi puasa adalah amalan yang Allah perintahkan langsung, yaitu pelaksanaannya menahan diri dari hawa nafsu terutama, dan juga menahan diri dari mulai dari terbit fajar sampai maghrib tiba, itu adalah waktu yang ditetapkan untuk berpuasa. Dan dia posisinya di nomor 3 setelah sholat. Baik, points nomor 4 adalah membayar zakat. Bagi seorang muslim, Allah sebagaimana Allah telah mengaruniakan kita harta, Allah berikan kita rezeki, maka kita pun memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari harta atau kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tujuannya untuk berbagi kepada fakir miskin dan yang membutuhkan. Ya, maka amalan zakat sangat bagus karena tujuannya untuk mensucikan harta dan diri kita sebagai seorang muslim. Dan tentunya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka posisi dia zakat ini berada setelah ibadah puasa. Dan selanjutnya adalah amalan haji. Amalan haji adalah amalan ruh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini diwajibkan bagi orang yang mampu minimal 1 kali dalam seumur hidupnya. Dan bagi orang yang mampu setelah 1 kali melaksanakan, dan selanjutnya sunnah. Maka posisi amalan haji berada di nomor 5 setelah zakat, teman-teman. Itulah rukun Islam, teman-teman, yang wajib bagi seorang muslim, dan ini adalah ibadah pokok dasar bagi seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman level 3 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Mr. Kita tentang rukun Islam. 5 perkara atau 5 hal pokok yang wajib ada pada terhadap diri seorang muslim atau muslimah. Dari 5 pokok tersebut, ada satu yang terpenting adalah salat. Setelah syahadat, kemudian ada salat. Salat ini adalah amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW hadisnya, awwal ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-salat. Bahwasanya amalan pertama yang akan kelak dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah salat. Wa idza fasada sayyara. Wa idza salat sayyara. Kalau salatnya buruk, maka buruk semuanya. Kalau salatnya baik, maka akan baik seluruh amal perbuatannya. Maka penting bagi seorang muslim untuk memahami dan mempelajari tentang salat. Pertama yang kita lakukan adalah dalam salat itu adalah tentunya niat. Karena kata terbukti penting. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu perbuatan itu tergantung dengan niat. Setelah niat, kita awal dengan takbiratul ihram. Mengucapkan takbir Allahu Akbar. Usahakan tangannya ini sejajar dengan di bawah telinga. Dan ketika turun, tangannya berada di bawah dada, di atas pusar. Terus setelah takbiratul ihram, kita lanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini hukumnya wajib menjadi rukun dalam ibadah sholat. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat untuk orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah dalam salatnya. Artinya apa? Ketika seorang tidak membaca surat Al-Fatihah dalam salatnya, maka bisa dikatakan salatnya tidak sah. Karena apa? Karena Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah dalam salat ini ada hukumnya wajib, rukun yang tidak bisa ditinggalkan. Lalu setelah membaca Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat pilihan. Ini hukumnya sunnah, boleh dibaca atau tidak. Tapi afdolnya dibaca untuk doa setelah Fatihah. Nah, setelah membaca surat pilihan, yang kedua adalah ruku. Ingat, posisi ruku harus seperti akar, seperti huruf K. Diibaratkan jika kita simpan sebuah gelas di atas sini, tidak akan jatuh gelasnya. Harus sejajar antara punggung dan kakinya, harus lurus.
Oke, selanjutnya setelah kita tadi ruku lalu bangun dari ruku disebut i'tidal, kita lanjutkan dengan gerakan sholat berikutnya yaitu adalah sujud. Yaitu setelah sujud kita bangun dari sujud dengan disebut duduk iftirash namanya, atau disebutkan duduk di antara dua sujud. Bacanya adalah Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dan terakhir adalah tahiyat akhir. Ya. Nah, ketika tahiyat akhir ini duduknya itu disebut dengan istilah duduk tawarruk. Ya. Atau duduk yang menyilangkan kaki yang satu di atas kaki yang satunya lagi. Kaki kiri berada di bawah kaki yang kanan. Ya. Lalu setelah tawarruk membaca tahiyat akhir, ya. Lalu kegiatan sholat itu diakhiri dengan salam. Ya, mungkin itu saja yang dapat Pak Tanjung sampaikan dalam kesempatan ini untuk menjelaskan tentang bacaan dan gerakan sholat. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri Pak Tanjung sendiri dan umumnya untuk teman-teman level 3 semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi teman-teman sudah dari pos Islam. Ya, lanjut yang kedua, ini adalah pos alam. Ya, di pos alam ini kita akan bermain hotball. Kali ini untuk permainan hotball yang kita perlukan pertama adalah sumpit, yang kedua adalah bola plastik kecil, yang ketiga adalah pembatas. Ya. Pembatasnya teman-teman boleh menggunakan apa saja, boleh sepatu, boleh botol minum ataupun apa saja barang yang ada di rumah. Ya. Pertama teman-teman tempatkan pembatas. Di sini pembatas satu dan yang kedua di sana pembatas kedua. Nah, antar pembatas ini jaraknya kurang lebih adalah 8 langkah, teman-teman ya. Jadi 8 langkah antara pembatas 1 dan pembatas 2. Di pembatas 1 kita tempatkan sumpit. Untuk pembatas 2 kita tempatkan bolanya. Nah, untuk cara permainannya adalah kita mulai dari pembatas pertama ini ya. Kita ambil sumpit. Kemudian kalian lari ya, dan berlari. Selanjutnya kalian ambil bolanya menggunakan sumpit ini ya. Menggunakan satu tangan saja, oke? Teman-teman mendapatkan bolanya dengan sumpitan atau dengan jepit. Teman-teman pindahkan bola ini ke pembatas yang pertama tadi, oke? Jangan sampai terjatuh. Kalau sampai terjatuh, teman-teman ulangi. Bola kedua. Teman-teman sama tadi pindahkan. Jika terjatuh, teman-teman harus mengulangi dari awal ya. Jika terjatuh, lakukan dari awal. Jika terjatuh, langsung diulang dari awal. Setelah teman-teman memindahkan, oke, itu saja untuk di pos alam. Semoga teman-teman bisa melakukannya. Dan selanjutnya teman-teman lanjut ke pos sains. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di pos sains ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar yaitu tentang praktek perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda yang seperti yang kalian ketahui bahwa kita mengenal ada perubahan dari benda padat ke benda gas. Kemudian begitu juga dari gas ke cair, cair ke padat. Nah, itu semua sudah kita pelajari di kelas. Nah, dan secara teori nama-nama istilah-istilah untuk padat ke gas menyublim, gas ke padat mengkristal. Lalu selanjutnya ada istilah lagi yaitu gas ke cair mengembun, dan kemudian cair ke gas menguap. Lalu di sini ada lagi perubahan dari cair ke padat yaitu membeku, kemudian padat ke cair mencair. Nah, satu kemudian kita awali dengan lilin kita nyalakan. Kemudian berikut ini akan tampak perubahan wujud benda. Prosesnya kelihatan bahwa lilin tersebut mencair. Inilah perubahan wujud dari benda padat ke cair karena pengaruh suhu panas, yaitu contohnya pada lilin ini. Jadi benda cair yang terjadi, ya cair yang terjadi akibat pemanasan pada lilin ini itu nanti akan membeku kembali menjadi padat. Nah, inilah proses perubahan wujud benda yang terjadi pada lilin. Jadi lilin ini mengalami dua proses perubahan, yaitu perubahan wujud dari padat ke cair dan juga dari cair ke padat. Nah, begitulah praktek pemanasan lilin dan hasil pengamatan kita untuk melihat perubahan dari benda padat ke cair dan kembali lagi dari cair ke padat. Dan kami berharap bahwa kalian di rumah juga bisa memberikan bukti-bukti lain terhadap perubahan wujud benda yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.